Shalom saudara. Nama saya Priscilla. Saya dari gereja GPR Suara Kebenaran Kelapa Gading, dan saya ada di tempat ini karena ada suatu pembicaraan, dan saya bersama dengan rekan-rekan saya. Saudara, pada hari Sabtu pagi saya mendapat email dari Ibu Regina. Saya kaget terima email dari Ibu Regina, karena walaupun kami sudah kenal begitu lama, baru tiba-tiba Regina email saya, "Say hello, apa kabar Priscilla?" Saya katakan, "Kamu di Jakarta?" "Iya, sudah 2 minggu saya di Jakarta karena koko saya sakit. Bisa nggak Priscilla mendoakan koko saya di rumah sakit?" Kemudian saya menjawab, "Saya akan mendoakan setelah usai ibadah." Karena pas setiap hari Sabat, hari Sabtu itu saya dari pagi sampai menjelang malam itu saya ibadah. Jadi setelah usai ibadah, saya akan ke rumah sakit untuk mendoakan. Tetapi siang pada saat saya akan memulai ibadah, saya mendapat kabar bahwa koko daripada Regina telah dipanggil pulang. Dan saya percaya kalau keluarga di tempat ini itu sudah mencari dokter yang terbaik, dokter yang hebat, tetapi manusia tidak berkuasa atas kehidupan daripada Bapak Ayu ini. Ketika waktunya tiba, mau tidak mau, siap tidak siap, Tuhan pasti akan memanggil. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap orang yang akan menghadapi suatu peristiwa yang penting, yaitu hari kematian, tidak ada seorang pun yang luput atau menolak peristiwa ini. Walaupun itu orang kaya, orang miskin, banyak pengetahuan, tetap tidak bisa menolak atau mengelak hari kematian itu sendiri. Karena umur kita itu terbatas, saudara, dan manusia tidak mengetahui kapan waktunya tiba. Memang bagi orang dunia, kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak bisa ditunda. Pengennya sih ditunda. Tuhan, kalau bisa saya tidak mati terlebih dahulu. Tetapi waktunya Tuhan, bukan waktu manusia. Amin, saudara. Nah, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang opa, usianya 80 ke atas. Saya katakan, "Opa, suatu ketika kita pasti akan mengalami kematian." Nah, opa sudah usia lanjut, pasti opa ada di barisan yang terdepan. Apabila pintu alam maut terbuka, apakah opa siap untuk masuk di dalam alam maut itu? Opa tersebut berkata apa, saudara? "Jangan saya dulu Priscilla, saya nggak mau mati dulu." Loh, kan opa udah tua, tapi kan masih ada yang lain yang lebih tua daripada saya. Bayangkan, saudaraku yang terkasih, opa yang sudah lanjut usia dan tinggal hanya nyemplung masuk surga aja belum mau mati, saudara. Saya katakan, "Opa, bukankah opa kalau mati itu masuk surga? Tapi jangan saya dulu, saya masih banyak dosa, saya masih banyak utang." Nah, saudaraku yang terkasih, kematian bagi orang dunia itu sangat menakutkan. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu keuntungan, karena kita langsung face to face ketemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Tuhan di sorga. Amin, saudara. Nah, malam ini saya akan mengajak kita untuk belajar sabda Tuhan
yang akan saya beri judul Password Masuk Sorga. Password Masuk Sorga, yang akan saya ambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saudara, ada yang bawa kita dengarkan saja 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel di duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Nah, ayat ini mengatakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa tidak dibuat oleh tangan manusia, saudara? Karena tempat kediaman yang di sorga itu kekal adanya. Sedangkan sesuatu yang dibuat oleh manusia itu sementara adanya. Nah, ayat ini mengatakan tempat kediaman ini dimaksudkan adalah tubuh kita, saudara. Jadi tempat kediaman yang dimaksud di sini adalah tubuh kita, yang sekali waktu kelak itu kita akan nunggu giliran untuk tubuh kita itu dibongkar. Seperti Bapak Ayung ini yang saat ini sudah selesai masa kontraknya di dunia. Mungkin juga Bapak Ayung, Tuhan, saya nggak mau dipanggil pulang dulu. Tetapi waktu Tuhan, waktunya Bapak Ayung ini sudah habis di dunia, saudaraku yang terkasih. Nah, saya bersyukur, saudaraku yang terkasih, berdasarkan cerita dari Ibu Regina, bahwa Bapak Ayung ini semasa mudanya itu rajin ibadah. Berarti Bapak Ayung ini sudah terima Tuhan Yesus. Dan saya percaya orang yang sudah terima Tuhan Yesus pasti selamat. Pasti saat ini Bapak Ayung itu sudah ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, tinggal kita yang masih hidup, kita pun sedang antri untuk masuk ke dalam alam maut. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, kita yang masih hidup ini, kita sebaiknya mentata iman kita agar kita senantiasa mempertahankan iman kita, agar kita mencapai garis hidup kita dengan mempertahankan iman. Amin. Nah, karena banyak orang mengakhiri suatu pertandingan itu dengan tidak baik, saudara. Mungkin start awalnya itu bagus, pada awalnya ada aba-aba 1, 2, 3, mungkin bersama-sama itu larinya kencang, saudara. Tetapi begitu menjelang akhir, belum tentu semua mencapai garis akhir, saudaraku yang terkasih. Hidup manusia itu, kita di dunia ini itu hanya sementara. Akan tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimana melalui kehidupan kita yang sementara ini kita mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, karena dengan sementara inilah yang menjadikan hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai perjuangan hidup manusia di dalam menghadapi pertandingan iman sampai garis hidup kita berakhir, saudaraku yang terkasih. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat ini dikatakan aku telah mengakhiri perlombaan.
Jadi sampai garis akhir, kalau kita mengakhiri pertandingan saat bertanding itu belum selesai, itu kita tidak dapat mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Kalau dalam pertandingan tinju, kemudian saat bertanding kemudian sudah kalah, itu sudah menyerah, itu namanya apa ya? KO. Jadi sebelum bertanding itu kita sudah KO, saudara, tidak menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, pertandingan apa yang bisa diakhiri dengan baik? Nah, ayat ini dicatat mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Nah, ketika orang lahir, walaupun orang tuanya itu Kristen, anak yang baru dilahirkan itu belum tentu menjadi Kristen. Tetapi dengan perkembangan pertumbuhan bayi itu menjadi anak-anak, kemudian orang tuanya memberi pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian anak ini dimasukkan ke dalam sekolah minggu, sehingga anak ini bertumbuh menjadi dewasa dan mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga ketika orang ini mencapai garis akhir dan mempertahankan imannya, itu mencapai garis akhir yang baik, saudaraku yang terkasih. Karena banyak orang yang baru pertengahan jalan, mungkin baru start, mungkin baru menggebu-gebu di dalam pelayanan Tuhan, sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Bukankah sekarang banyak karena gara-gara permasalahan hidup yang tidak pernah kunjung selesai, dia meninggalkan Tuhan. Karena gara-gara sebuah jabatan, orang itu meninggalkan Tuhan. Hanya karena sebuah perkawinan yang berbeda, orang itu meninggalkan Tuhan. Bukankah banyak, saudaraku yang terkasih? Jadi hidup kita yang masih hidup ini, kita harus mengakhiri perlombaan itu dengan baik, saudara. Kita pelihara bukan karena banyaknya uang, tetapi yang kita pelihara adalah iman sampai garis akhir. Sehingga ketika kemah tubuh kita ini dibongkar, Tuhan telah menyiapkan rumah yang baik, saudara. Dan rumah itu tidak dibuat oleh tangan Tuhan, tidak dibuat oleh tangan manusia, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi benar-benar bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga. Amin, saudara. Nah, di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang terkasih, semua agama di dunia itu mengajarkan kebaikan. Tetapi saya katakan, semua agama, termasuk agama Kristen, itu tidak menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Apa artinya kita beragama kalau kita tidak mengenal Tuhan yang benar? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin, saudara. Tetapi untuk menuju ke sorga itu ada kuncinya, saudara. Untuk menuju ke sorga itu ada passwordnya, saudara. Nah, apa passwordnya, saudara? Bukankah saudara kalau mengambil uang di ATM itu harus pakai password, pakai nomor PIN? Kalau saudara memasukkan nomor PIN yang salah, tidak akan keluar uang saudara. Atau mungkin
ketika saudara meninggalkan rumah, kemudian kembali ke rumah, di dalam membuka rumah saudara tentu pakai kunci. Nah, sorga pun punya kuncinya saudara, dan Tuhan sudah memberi password untuk masuk sorga di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya. Siapa nama bapaknya saudara? Kalau nama anaknya itu kita tentu sudah tahu siapa saudara? Yesus Kristus. Nah, nama bapaknya siapa saudara? Nama bapaknya adalah Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta yang menciptakan manusia dan seisi alam semesta ini. Siapa saudara? Yaitu Bapa Yahweh. Nah, jadi untuk dapat kita masuk ke sorga itu passwordnya apa saudara? Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, yang selanjutnya saudara, di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, di situ dikatakan berharga di mata Yahweh kematian atas orang-orang kudusnya. Nah, di dalam ayat 15 ini pemazmur mengatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu mati dengan sia-sia. Karena baik hidupnya maupun kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, sebab bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam tubuh kedagingan kita ini yang sekarang ini itu merupakan subjek terhadap semua kedukaan dan air mata saudara. Dengan pertambahan usia kita, kita pasti tentu akan mengalami kesakitan dan kematian merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Karena kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi setelah kematian itu ada kehidupan lagi, kehidupan yang kekal saudaraku yang terkasih. Jadi saudaraku yang terkasih, bagiku hidup adalah hamasia, lalu kematian adalah suatu keuntungan. Amin saudara. Nah, jika bagiku hidup itu adalah uang, jika bagiku hidup itu adalah kesenangan, jika bagiku hidupku adalah dosa, maka kematian itu adalah suatu kehilangan saudara. Tetapi jika bagiku hidup adalah hamasia, mati adalah keuntungan. Amin saudara. Nah, sekarang saudaraku yang terkasih, mari kita pikirkan diri kita agar kita mendapat kepastian masuk di dalam surga. Sebaiknya kita ini hidup itu menimbang kecintaan kita secara bijaksana untuk mempertahankan iman kita ini dengan bijaksana saudara. Karena dunia yang kita tempati ini, itu kita hidup di dalam dunia ini, kita kontrak saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, kita sebagai penjara saudara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja saudara. Ketika Tuhan sudah memanggil kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa mengelak saudara. Nah, kematian yang nampaknya mungkin masih jauh atau mungkin ada di depan mata kita, jika kita tetap setia di jalan Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, kita memasuki kemuliaan sorgawi. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, alangkah bijaksananya orang yang berani menghadapi kematian yang pasti. Tetapi lebih bijaksana lagi orang yang menyiapkan diri untuk menghadapi kematian.
Kematian adalah halaman terakhir perjalanan waktu dan halaman pertama untuk kita menuju kekekalan. Mari saudaraku yang terkasih, kita yang masih hidup ini pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kita berada di rumah Tuhan. Amin saudara. Nah, sekian firman Tuhan yang sangat singkat. Mari kita